Berjumpa lagi bersama Etnan Media Belajar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kabar baik ya teman-teman ya. Sesi sebelumnya kita sudah membahas latihan 2. Di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan 3 dari soal nomor 1 sampai 4 Matematika Kurikulum 2013 dengan materi menentukan volume prisma. Langsung saja, mari kita bahas. Masih bersama Etnan Media Belajar. Kita masuk membahas latihan 3, menentukan volume prisma. Di mana latihan 3 ini kita akan bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama kita mulai dari soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Lalu sesi kedua kita akan lanjutkan membahas nomor 5, 6, 7, 8. Sehingga latihan 3 ini ada 8 soal. Nah, di sini teman-teman kita akan mulai dari sesi pertama, di mana sesi pertama kita mulai dari soal nomor 1. Tentukan volume prisma tegak segitiga. Di mana prisma tegak segitiga ini A, B, dan C ini sama teman-teman ya. Bangun ruangnya prisma tegak segitiga. Yang ini berdiri, yang ini posisi tertidur, dan ini juga berdiri. Nah, apa itu ciri-ciri prisma tegak segitiga? Karena ini lebih mendasar. Oke, nah ciri-ciri prisma tegak segitiga itu memiliki 5 sisi dan memiliki 9 rusuk dan 6 titik sudut. Oke, sisinya ada 5, 3 sisi tegak, yang ini teman-teman, ini bagian depan, ini bagian kiri, dan ini bagian kanan. Nah, semuanya memiliki 3 sisi tegak dan 1 sisi atap, yang ini bentuk segitiga, dan ini sisi alas segitiga, sehingga 1, 2, 3, 4, dan 5 bagian depan. Jadi semuanya memiliki 5 sisi, lalu memiliki 6 rusuk. Di mana rusuk itu berbentuk garis teman-teman ya. Ini rusuk tegak, ini juga rusuk tegak, ini juga rusuk tegak. Oke, ini rusuk mendatar, dan rusuk mendatar. Sehingga semuanya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu memiliki 6 titik sudut, di mana titik sudut saling berhubungan rusuk tegak atau rusuk mendatar. Ini titik, lalu ini juga sama, rusuk tegak, rusuk mendatar. Titik, ini juga sama, rusuk mendatar sama rusuk tegak. Nah, ini juga titik sudut. Sehingga semuanya ada 6 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 di atas titik sudutnya dan 3 di bawah titik sudutnya, sehingga ada 6. 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, itulah teman-teman sedikit ciri-ciri prisma tegak segitiga. Hanya saja ini berdiri, dan ini posisi tertidur. Nah, bagaimana untuk menjawab volume prisma tegak segitiga? Di mana untuk mencari volume prisma tegak segitiga, kita harus mencari terlebih dahulu luas A alasnya. Luas alasnya belum diketahui, sehingga kita harus cari terlebih dahulu. Di sini tingginya, yang untuk huruf A gambarnya tingginya 32, lalu yang B tingginya 46 cm. Ini kita ambil panjang teman-teman ya, karena posisi tertidur. Tingginya 40 cm, dan yang C tingginya sudah ditentukan 35 cm. Oke? Nanti kita cari teman-teman ya, luas alasnya terlebih dahulu, lalu nanti kita kalikan dengan tingginya. Nah, sekarang bagaimana dengan soal nomor 2? Tentukan volume prisma tegak segitiga yang memiliki luas alas 120 cm persegi dan tinggi 15 cm. Apabila kita perhatikan soal nomor 1, luas alasnya belum diketahui, sehingga kita cari terlebih dahulu. Nah, apabila kita lihat soal nomor 2, di sini sudah ditentukan luas alasnya 120 cm persegi dan tingginya juga sudah ditentukan 15 cm. Sehingga tinggal kita kalikan saja yang luas alas dengan tingginya. Lalu bagaimana dengan soal nomor 3? Soal nomor 3, sebuah kemasan makanan berbentuk seperti gambar di samping. Nah, ini teman-teman ya, ini juga sama, prisma tegak segitiga. Berapa volume makanan maksimal yang dapat ditampung pada kemasan berikut? Nah, apabila kita perhatikan teman-teman, pertanyaan soal nomor 3 ini, di sini teman-teman maksudnya volume makanan ini sama dengan
volume prisma tegak segitiga. Oke. Nah, di sini tingginya sudah ditentukan 10 cm. Oke, kita akan mencari alasnya terlebih dahulu. Begitu nanti alasnya sudah dapat, kita akan kalikan dengan tingginya untuk mencari volumenya. Nah, kita akan lanjut soal nomor 4. Sebuah atap rumah berbentuk prisma tegak segitiga dengan ukuran alas segitiga 6 meter dan tinggi segitiga 2 meter. Jika panjang atap tersebut 12 meter, tentukan volumenya. Nah, ini juga teman-teman hampir sama ya. Kita harus mencari terlebih dahulu luas alasnya. Oke, di mana luas alasnya ini dari soal nomor 1, 2, 3, dan 4 rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Oke, itulah untuk mencari volume. Nah, dari soal nomor 1, 2, 3, dan 4 kita akan bahas seluruhnya di whiteboard kita. Kita masuk pembahasan sesi pertama, menentukan volume prisma. Soal nomor 1, tentukan volume prisma tegak segitiga sebagai berikut. Di sini dapat kita perhatikan gambar prisma tegak segitiga ini. Di sini teman-teman, volume prisma tegak segitiga atau prisma tegak segitiga alas dan tutupnya sama luas. Oke teman-teman ya, sehingga lebih memudahkan saja. Lalu tingginya sudah ditentukan 32 cm, alasnya 21 cm, dan tinggi segitiganya 28 cm. Nah, karena di sini ditanya berapakah volumenya. Nah, sehingga untuk mencari volumenya kita memakai rumus luas alas dikali tinggi. Nah, di sini luas alasnya belum diketahui, sehingga kita cari terlebih dahulu luas alasnya. Di situ nanti kita dapat berapakah nilai luas alasnya, lalu kita kalikan dengan tinggi sesuai dengan rumusnya, teman-teman ya. Oke. Nah, untuk mencari luas alasnya kita memakai rumus setengah dikali alas dikali tinggi segitiga, lalu nanti dikali dengan tingginya. Sehingga yang setengahnya kita turunkan, lalu alasnya 21. Itu teman ya, udah tentukan. Alasnya 21, lalu tinggi segitiganya 28 cm. Juga sudah kita masukkan. Lalu kita kalikan nanti dengan tingginya. Tingginya yang bagian luar teman-teman ya, ini 32 cm. Oke. Nah, di sini akan kita kalikan terlebih dahulu bagian kurung yang ini teman-teman ya, biar lebih mudah. Caranya, yang 2 ini kita bagi 2 biar lebih sederhana teman-teman. Kita coret 1. Lalu yang 28 kita bagi 2 menjadi 14. Lalu kita kalikan 1 dibagi 1, 1 dikali 21, 21. Lalu yang ini 14 nya kita turunkan saja. Lalu kita kalikan dengan 32, ini kita pindahkan. Biar lebih memudahkan, ini saya tambah teman-teman ya, karena ini berbentuk tanda kurung yang ini. Ini kita tandahkan saja biar lebih memudahkan. Nah, sehingga 1 dibagi 1, 1 dikali 21, 21. Lalu yang ini 14, kita pindahkan ke sini. Lalu 32 bagian luar kita pindahkan. Nah, setelah itu kita kalikan lagi. 21 dikali 14 hasilnya 294. Lalu yang 32 nya kita turunkan. Di sini nggak usah kita pakai tanda kurung lagi teman-teman ya, karena 21 dikali 14 sudah menghasilkan 294. Jadi habis yang bertanda kurung ini. Lalu ini kita pindahkan saja. Lalu kita kalikan kembali. 294 dikali 32 hasilnya 9408. Nah, jadi volumenya adalah 9408 cm3. Oke, kita lanjutkan soal huruf B. Coba kita perhatikan gambar huruf B. Gambar huruf B ini adalah sama teman-teman ya, prisma tegak segitiga. Nah, apabila diberdirikan sama teman-teman, ini hanya posisinya tertidur. Untuk prisma tegak segitiga ini, di sini sudah ditentukan alasnya 32 cm. Oke, tinggi segitiganya 28 cm. Lalu tingginya nanti kita kalikan dengan 46 cm. Di sini sama saja dengan soal nomor 1 yang huruf A. Kita harus mencari terlebih dahulu luas alasnya. Yang ini teman-teman ya. Nah, ini yang saya tandain ini. Oke. Kita harus cari luas alasnya terlebih dahulu. Nah, di mana luas alasnya kita memakai rumus luas segitiga setengah dikali alas dikali tinggi segitiga. Lalu nanti kita kalikan dengan 46 cm. Oke, karena tingginya sudah ditentukan 46 cm. Nah, di sini akan kita cari teman-teman
luas alasnya setengah dikali alas dikali tinggi segitiga. Yang setengahnya ini kita turunkan, lalu alasnya 32 cm. Yang ini teman-teman ya, yang bentuk segitiga ini ada alasnya, sudah kita masukkan. Lalu untuk tinggi segitiganya 28 cm yang ini, yang tanda bantu titik-titik. Ini adalah tingginya 28 cm, bentuk segitiga, tinggi alas. Lalu kita sederhanakan biar lebih mudah. Yang dua ini kita bagi dua. 1, 32 kita bagi 2, 6, 16. Oke. Lalu kita kalikan. 1 dibagi 1, 1. 1 dikali 16, 16. Lalu yang 28-nya kita pindahkan. Lalu kita kalikan kembali. 16 dikali 28 hasilnya 448 cm persegi. Oke. Sehingga untuk mencari volumenya kita akan kalikan kembali dengan tingginya teman-teman ya, 46 cm. Ini kita kalikan lagi. 448-nya kita pindahkan, lalu kita kalikan dengan 46, sehingga 448 dikali 46 hasilnya 20.608. Oke, itu untuk volume. Jadi volumenya adalah 20.608 cm3. Nah, inilah untuk jawaban yang huruf B. Oke, kita lanjutkan soal huruf C. Coba kita perhatikan kembali huruf C. Gambar prisma tegak segitiga ini tingginya sudah ditentukan 30, 35. Yang ini teman-teman ya, perlu diperhatikan. Nah, untuk alasnya 24 yang ini. Oke, lalu tinggi segitiganya 32 cm. Nah, kita cari terlebih dahulu luas alasnya. Lagi-lagi kita mencari berapakah luas alasnya. Yang ini. Nah, ini kita cari terlebih dahulu. Kalau nanti sudah dapat, baru kita kalikan dengan tingginya. Nah, tingginya ini teman-teman sudah diketahui yang ini. Nah, yang kita mencari luas alasnya. Oke teman-teman ya. Dimana untuk mencari luas alas yang ini saya tandai teman-teman ya. Luas alas L A. Nah, luas alas sama dengan setengah dikali alas segitiga yang ini teman-teman ya, bentuk segitiga. Oke, alasnya 32 dikali tinggi segitiga. Tingginya 24, tingginya 32 cm. Yang ini teman ya, luasnya 24 cm. Ini luas segitiganya. Dan ini 32 cm tinggi segitiganya. Oke. Lalu nanti kita kalikan dengan tingginya. Tingginya 35 cm. Nah, untuk mencarinya yang setengahnya ini kita turunkan sesuai dengan rumus. Lalu luas alasnya segitiga 24 yang ini. Oke. Jadi sini saya kasih keterangan segitiga biar lebih memudahkan teman-teman ya. Jadi tanya alas segitiga yang ini. Nah, segitiga yang ini. Oke. Lalu tingginya, tinggi segitiganya 32 cm yang ini sudah diketahui. Lalu nanti kita kalikan nanti dengan tinggi bagian luar yang ini, 35 cm. Oke, kita akan terlebih dahulu kita kerjakan yang bertanda kurung. Oke, teman-teman ya. Nah, yang dua ini kita sederhanakan, kita bagi dua, 1. Lalu yang 24 ini kita bagi 2 menjadi 12. Oke. Nah, di sini akan kita kalikan 1 dibagi 1, 1 dikali 12, 12. Lalu yang 32-nya kita pindahkan. Oke. Lalu yang 35 bagian luar ini kita pindahkan juga. Lalu kita selesaikan lagi yang bertanda kurung ini. 12 dikali 32 hasilnya 384. Oke. Lalu yang 35 ini kita pindahkan. Nah, di sini tidak perlu bertanda kurung lagi teman-teman ya, karena 12 dikali 32 sudah habis 384 nilainya. Yang ini kita pindahkan. Lalu kita kalikan kembali 384 dikali 35 hasilnya 13.440. Jadi volumenya adalah 13.440 cm3. Oke teman-teman ya. Jadi untuk huruf A, B, C sama-sama mencari luas alas terlebih dahulu. Setelah luas alasnya dapat, lalu dikalikan dengan tinggi sesuai dengan rumus teman-teman ya. Seperti ini contohnya saya kasih teman-teman keterangan. Nih dan ini saya kotakkan. Waduh, kurang nyata teman-teman. Oke ya teman-teman ya. Jadi inilah paling penting kita ketahui, volume luas alas dikali tinggi. Di mana luas alasnya belum diketahui, sehingga kita cari terlebih dahulu dengan pakai rumus yang ini. Nah, begitu dapat 384. Nah, tingginya kan sudah ditentukan 35. Tingginya ini 35 yang ini,
luas alasnya 384 yang kita cari tadi. Ini kita kalikan, hasilnya 13.440. Nah, jadi untuk volumenya adalah 13.440 cm3. Kata teman ya. Jadi inilah untuk soal nomor 1 A, B, C. Kita lanjut soal nomor 2. Tentukan volume prisma tegak segitiga yang memiliki luas alas 120 cm persegi dan tingginya 15 cm. Nah, di sini teman-teman, apabila kita perhatikan, kita baca kembali, tentukan volume prisma tegak segitiga yang memiliki luas alas 120 cm. Jadi, luas alasnya sudah diketahui teman-teman. Luas alasnya 120 cm dan tingginya juga sudah ditentukan berapa teman-teman? 15 cm. Nah, bedanya soal nomor 2 dengan soal nomor 1 tadi, kalau soal nomor 1 tadi luas alasnya belum diketahui. Kata teman ya, sehingga kita cari terlebih dahulu luas alasnya, lalu nanti kita kalikan dengan tingginya. Nah, di sini untuk soal nomor 2, luas alasnya sudah diketahui dan tingginya juga sudah diketahui, sehingga tinggal kita kalikan teman-teman. Seperti ini. Oke, luas alasnya kan sudah dapat 384. Tinggal kita kalikan dengan tingginya yang sudah diketahui, yang ini. Sehingga 384 dikali 35 hasilnya 13.440. Ini kalau untuk soal nomor 2 nggak perlu kita mencari luas alas lagi, karena sudah diketahui. Jadi nilainya luas alas dan tingginya tinggal kita kalikan, sehingga luas alas sama dengan 120 cm persegi dan tingginya 15 cm. Jadi ditanyakan tentukan volume prisma tegak segitiga. Nah, kita jawab teman-teman. Untuk mencari volume, rumusnya luas alas dikali tinggi, di mana luas alasnya sudah diketahui 120 cm. Tinggal kita pindahkan, kita masukkan ke rumusnya. Lalu tingginya 15 cm juga sudah ditentukan, kita pindahkan 15 ini ke rumusnya. Sehingga 120 dikali 15 hasilnya 1800. Jadi volumenya adalah 1800 cm per. Jadi yang ini teman-teman kita tandain ya, ini untuk rumus mencari volume. Ini udah saya tandai kurung biar lebih memudahkan teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman ya, ini rumus volume, ini rumus luas alas. Jadi sama teman, ini juga sama. Nah, kalau untuk soal A, B, C, kita mencari luas alasnya terlebih dahulu. Kenapa mencari luas alas? Karena belum diketahui. Sementara untuk soal nomor 2, kita langsung kalikan karena luas alasnya sudah diketahui dan tingginya juga diketahui. Sehingga kita kalikan saja 120 dikali 15 sama dengan 1800. Jadi volumenya adalah 1800 cm3. Oke teman-teman ya, kita lanjut soal nomor 3. Sebuah kemasan makanan berbentuk seperti gambar di samping. Berapa volume makanan maksimal yang dapat ditampung pada kemasan tersebut? Jadi ditanya berapa volume makanan maksimal yang dapat ditampung seperti di gambar di samping ini. Nah, teman-teman, ini adalah gambar prisma tegak segitiga, di mana di sini sudah ditentukan tinggi prismanya 10 cm. Oke teman ya. Lalu untuk alas segitiganya 8 cm dan tinggi segitiganya 6 cm. Nah, di sini akan kita mencari luas alas prisma terlebih dahulu. Oke teman-teman ya. Di mana di sini kita ketahui tinggi prisma 10 cm, alas prisma segitiga, alasnya 8 cm yang ini, tingginya 6 cm yang ini. Jadi sudah ditentukan masing-masing. Lalu kita untuk mencari luas alasnya, kita akan memakai rumus setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Jadi setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Di sini akan kita mencari luas alas prismanya. Nah, untuk mengerjakannya, yang setengahnya ini 1/2 kita turunkan. Lalu alas segitiganya yang itu teman-teman ya, yang 8 cm ini adalah alas segitiganya yang ini. Oke, ini kita pindahkan ke sini. Lalu tinggi segitiganya yang ini 6 cm, kita pindahkan ke sini. Lalu kita sederhanakan, yang 2 ini kita bagi 2 menjadi 1, 8 kita bagi 2 menjadi 4. Sehingga 1 dibagi 1, 1, 1 dikali 4, 4. Oke ya. Lalu yang 6 ini kita pindahkan ke sini. Lalu kita kalikan kembali, 4 dikali 6 sama dengan 24 cm per persegi. Nah, di sini sudah dapat luas alasnya. Oke ya teman-teman ya. Kita akan masuk rumusnya luas alas dikali tinggi. Oke.
Jadi volumenya luas alas dikali tinggi. Di mana luas alasnya 24 yang ini teman-teman. Oke, kita pindahkan ke sini. Lalu untuk tingginya 10 yang dari sini. 10 cm kita pindahkan ke sini. Lalu kita kalikan kembali. 24 dikali 10 sama dengan 240. Jadi volume makanan maksimal yang dapat ditampung pada kemasan adalah 240 cm kubik. Oke teman-teman ya. Menjadi 240 cm kubik. Oke, kita lanjutkan soal terakhir. Sebuah atap rumah berbentuk prisma tegak segitiga. Oke, jadi sebuah atap rumah berbentuk prisma tegak segitiga dengan ukuran alas segitiganya 6 meter. Lalu tinggi segitiganya 2 meter. Jika panjang atap tersebut 12 meter, tentukan volumenya. Jadi yang ditanya teman-teman, berapakah volumenya? Oke, sebelum kita mengerjakannya, kita ketahui terlebih dahulu. Atap rumah berbentuk prisma tegak segitiga. Alas segitiganya 6 meter, tinggi segitiganya 2 meter. Panjang atapnya 12 meter. Lalu ditanya, tentukan volumenya. Oke, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan jawab. Untuk mencari volumenya, volume atap sama dengan volume prisma tegak segitiga. Oke, volume atap sama dengan volume prisma tegak segitiga. Nah, untuk mencari volumenya kita pakai rumus luas alas dikali tinggi. Nah, di sini teman-teman untuk mencari luas alasnya, setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga lalu dikali tingginya. Sehingga yang bertanda kurung ini adalah untuk mencari luas alas segitiganya teman-teman ya. Yang bertanda kurung ini. Jangan lupa, ini mencari luas alas segitiganya. Yang ini tingginya nanti kita kalikan untuk mencari volumenya. Oke, kita kerjakan. Yang setengahnya kita turunkan. Lalu alas segitiganya tadi sudah ditentukan 6 meter yang itu teman ya. Alas segitiga 6 meter ini. Lalu untuk tinggi segitiganya 2 yang sudah ditentukan tinggi segitiganya 2 meter. Lalu tutup kurung dikali 12. Panjang atap 12 meter. Oke. Lalu kita kalikan terlebih dahulu yang bertanda kurung. Di sini kita akan sederhanakan. Yang 2 kita bagi 2 biar sederhana menjadi 1. Yang 6 kita bagi 2 menjadi 3. Oke, kita bagi dan kita kalikan. 1 dibagi 1, 1. Lalu kita kalikan 3, 3. Oke, lalu 3 kita kalikan kembali ke 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, di sini hasilnya teman-teman ya. Lalu kita kalikan dengan tingginya, panjang atapnya tadi. Panjang atap 12 meter yang ini. Nah, sehingga 6 dikali 12 sama dengan 72. Jadi, volumenya adalah 72 cm kubik. Oke, teman-teman. Jadi, itulah pelajaran kita latihan 3 sesi pertama. Di mana latihan 3 ini teman-teman, sesi pertama ini mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa teman-teman, subscribe, like, and share. Sehingga channel Ednan Media Belajar bisa lebih berkembang lagi teman-teman ya. Dan juga jangan lupa tekan loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru yang menarik lainnya. Terima kasih banyak teman-teman buat teman-teman yang sudah subscribe. Dan juga terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton ke channel Ednan Media Belajar. Mudah-mudahan kita bisa saling belajar dan bisa saling akrab lagi di dalam pelajaran kita ini. Terima kasih banyak, kita akan ketemu di sesi berikutnya. Sampai berjumpa lagi.